Hai guys, perkenalkan nama saya Dina Marisha Dari. Saya dari kelas regular C, prodi akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal tentang ujian akuntansi dasar lanjutan, yaitu tentang perusahaan ERP Odo. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui ini adalah perusahaan ERP Odo. Dari soal, kita akan mengetahui apa saja transaksi ERP Odo. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada Mei tanggal 1, Gustaf menginvestasikan 80.000 tunai. Pada tanggal 6, menjual barang secara kredit ke Doucho senilai 6.200 dengan syarat 1/10 N/30. Yang ketujuh, tanggal 7, melakukan penjualan tunai sejumlah 8.000. Tanggal 8, menjual barang secara kredit ke Goebel dengan nilai 4.600 dan syarat 1/10 N/30. Pada tanggal 10, menjual barang secara kredit ke Leis 4.900 dengan syarat 1/10 N/30. Pada tanggal 13, menerima pembayaran penuh dari Goebel. Pada tanggal 16, menerima pembayaran penuh dari Leis. Pada tanggal 20, menerima pembayaran penuh dari Doucho. Pada tanggal 21, menjual barang secara kredit ke Kenney 5.000 dengan syarat 1/10 N/30. Pada tanggal 29, mengembalikan barang atau retur kepada Alfredo dan menerima pengembalian uang tunai sebesar 420. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama, menjurnal transaksi yang belum dijurnal pada jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, perlu kita ketahui bahwa jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Pada soal terdapat beberapa soal dengan transaksi kredit. Yang pertama yaitu tanggal 6, menjual barang secara kredit ke Doucho 6.200 dengan syarat 1/10 N/30. Nah, kita langsung masukkan ke sini. Account receivable dan sales revenue-nya adalah 6.200, cost of goods sold-nya dan inventory adalah 4.030. 4.030 didapat dari harga pokok seluruh barang dagangan yang terjual adalah 65% dari harga jual. 65% dari harga jual yaitu 4.030. Pada tanggal 8, menjual barang secara kredit ke Goebel 4.600 dengan syarat 1/10 N/30. Cost of goods sold-nya 2.990. Yang ketiga yaitu tanggal 10, menjual barang secara kredit ke Leis 4.900 dengan syarat 1/10 N/30. Cost of goods sold dan inventory-nya adalah 3.185. Transaksi yang keempat yaitu tanggal 21, menjual barang secara kredit ke Kenney 5.000 dengan syarat 1/10 N/30. Cost of goods sold dan inventory-nya adalah 3.250. Maka hasil dari account receivable dan sales revenue adalah 20.700 dan hasil dari cost of goods sold dan inventory adalah 13.455. Nah, nomor akun dari account receivable adalah 112 dan nomor akun dari sales revenue adalah 401. Nomor akun dari cost of goods sold adalah 505 dan nomor akun dari inventory adalah 120. Selanjutnya kita akan membahas jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa jurnal penerimaan kas adalah jurnal untuk mencatat semua penerimaan perusahaan, baik itu dari aktivitas operasional maupun aktivitas non-operasional. Contohnya, dari penerimaan piutang dagang dan lain-lain. Pada soal tanggal 1 terdapat, pada soal nomor tanggal 1 dikatakan bahwa Gustaf menginvestasikan 80.000 tunai. Nah, dengan
Akun kreditnya yaitu Owners Capital, cash 80.000, order account-nya 80.000. Yang kedua tanggal 7, yaitu melakukan penjualan tunai sejumlah 8.000 yang dimasukkan ke cash, lalu ke sales revenue 8.000 dengan cost of goods sold-nya 5.200. Yang ketiga yaitu di tanggal 13 menerima pembayaran penuh dari Goebel. Goebel membayar utangnya di tanggal 8 dengan syarat 1/10 N/30. Nah, di sini si Goebel membayarnya dengan waktu 1/10, maka dia mendapat diskon sebanyak 46.000 dan account receivable-nya 4.600, maka cash-nya 4.554. Yang keempat adalah Leis. Di tanggal 16 menerima pembayaran penuh dari Leis dengan syarat dia membayar di tanggal 10 1/10 N/30. Nah, di sini dia membayar dengan syarat 1/10, maka dia mendapat diskon. Account receivable-nya 4.900, dia mendapat diskon 49 dan cash 4.851. Selanjutnya ada di tanggal 20, yaitu Doucho. Menerima pembayaran penuh dari Doucho. Di sini dia mendapat syarat 1/10 N/30, namun dia tidak mendapat diskon karena dia sudah membayarnya lewat dari 10 hari. Nah, jadi dia membayar cash dengan 6.200 dan account receivable-nya 6.200. Lalu dijumlahkan dari kolom cash yaitu 103.605 dan dari sales discount yaitu 95 dan account receivable yaitu 15.700, sales revenue adalah 8.000, order account adalah 80.000 dan cost of goods sold inventory adalah 5.200. Dengan nomor akun cash 101, nomor akun sales discount 414, nomor akun account receivable 112, nomor akun sales revenue 401, dan nomor akun cost of goods sold inventory adalah 505 dan 120. Maka jumlah dari kolom debit yaitu cash dan sales discount adalah 103.605 ditambah 95 sama dengan 103.700. Dan jumlah dari kolom kredit yaitu 15.700 tambah 8.000 ditambah 80.000 yaitu 103.700. Selanjutnya kita akan membahas soal B, yaitu posting ke buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu hutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang account receivable subsidiary ledger atau buku besar pembantu piutang. Kolom yang digunakan yaitu tanggal, ref, debit, kredit, dan balance. Yang pertama yaitu Doucho. Pada tanggal 6 di sales jurnalnya account receivable-nya berada di debit dengan jumlah 6.200 dan tanggal 20 di cash receipt jurnalnya account receivable-nya berada di kredit. Nah, maka hasilnya jadi 0. Dan selanjutnya ada Goebel. Pada tanggal 8 di sales jurnalnya dia debit, maka balance-nya 4.600. Tanggal 13 dia ada di cash receipt jurnal, dia di kredit 4.600, maka jadi 0. Yang ketiga adalah Leis. Pada tanggal 10 Mei dia ada di sales jurnal debit 4.900 dan di tanggal 16 di cash receipt jurnal
4.900, maka balance-nya menjadi 0. Selanjutnya ada dari Keynes di tanggal 21 di sales journal, dia berada account receivable-nya berada di debit dan balance sebanyak 5.000 dan balance-nya sebanyak 5.000. Selanjutnya kita akan membahas account payable subsidiary ledger atau buku besar pembantu utang. Selanjutnya kita akan ke soal C, yaitu open the following account in the general ledger. Ini adalah nomor-nomor akun dari cash, account receivable, inventory, supplies, preparation, account payable, owner's capital, owner's drawing, sales revenue, sales discount, dan cost of goods sold. Nah, kita di sini disuruh untuk membuat general ledger atau general ledger. Nah, di sini ada cash pada tanggal 31 Mei. Dia ada di cash receipt journal di debit 103.605, balance-nya 103.605. Selanjutnya di tanggal 31 juga dia di kredit 39.066, maka balance-nya 64.539. Selanjutnya ada account receivable tanggal 31 di sales journal, debit 20.700, balance 20.700. Tanggal 31 di cash receipt journal, di kredit dia 15.700, maka balance-nya menjadi 5.000. Selanjutnya ada inventory tanggal 31 dia sales journal, kredit 13.455. Yang kedua dia ada di cash receipt 5.200, maka balance-nya 18.655. Di purchase journal dia di debit 44.020, maka balance-nya 25.365. Selanjutnya ada di cash payment journal, dia ada di kredit 234, maka balance-nya 25.131. Yang pertama ada Alfredo, dia tadi ada di soal. Ini dia. Tanggal 4 dia ada 6.800. Yang pertama dia ada di tanggal 4. Yang pertama dia ada di tanggal 4 di purchase journal, yaitu account payable-nya di kredit sebanyak 6.800. Nah, di tanggal 15 dia ada di cash payment journal dengan account payable-nya di debit. Account payable-nya di debit. Maka balance-nya menjadi 0. Selanjutnya ada dari rest. Di tanggal 5 Mei dia berada di purchase journal. Di tanggal 5 account payable-nya berada di kredit 8.100 dan balance-nya 8.100, maka dan di tanggal 10 dia 8.100, maka balance-nya 0. Selanjutnya ada Galup. Di tanggal 11 dia ada di purchase journalnya, account payable-nya berada di kredit 5.920. Selanjutnya ada dari Werly. Tanggal 13 dia account payable-nya berada di purchase journal, di kredit sebanyak 15.300, dan di tanggal 21 account payable-nya berada di cash payment journal dengan debit yaitu 15.300. Selanjutnya ada dari Mangus. Di tanggal 20 dia ada di purchase journal dengan kredit 7.900.
Selanjutnya dia ada di kredit 420, maka balance-nya 25.551. Selanjutnya ada akun supplies. Dia di Mei tanggal 31 dia di cash payment journal dengan debit 600, maka balance-nya 600. Selanjutnya ada prepaid rent. Tanggal 31 Mei dia di cash payment journal. Dia ada di debit 6.000, maka balance-nya adalah 6.000. Selanjutnya ada account payable. Tanggal 31 dia ada di purchase journal. Kredit 44.020, balance-nya 44.020. Selanjutnya dia ada di cash payment journal. Dia ada di debit 30.200, maka balance-nya 13.820. Selanjutnya ada tanggal 31 Mei dengan G1. Dia ada di debit 420, maka balance-nya 14.240. Selanjutnya ada owners capital. Tanggal 31 di cash receipt journal dia berada di kredit dengan balance 80.000 dan balance-nya adalah 80.000. Selanjutnya adalah owners drawing tanggal 31 yaitu di cash payment journal dengan debit 2.500, maka balance-nya adalah 2.500. Selanjutnya adalah sales revenue. Pada tanggal 31 Mei dia ada di sales journal. Dia berada di kredit 20.700 dengan balance-nya 20.700, dan di tanggal 31 dia ada di cash receipt journal. Dia berada di kredit 8.000, maka hasilnya 28.700. Selanjutnya ada sales diskon. Tanggal 31 Mei dia berada di cash receipt journal dengan debit 95 dan balance-nya adalah 95. Selanjutnya adalah cost of goods sold. Tanggal 31 Mei, sales journal berada di debit 13.455 dan balance-nya adalah 13.455. Tanggal 31 berada di cash receipt journal debit 5.200 dan balance-nya menjadi 18.655. D. Prepare a trial balance at Mei 31, 2024. Nah, di sini kita disuruh untuk menyiapkan neraca saldo tanggal 31 Mei 2024. Kolom yang digunakan yaitu nomor, account detail, debit, dan kredit. Nomor 1, cash dengan debit 64.539. Nomor 2, account receivable dengan debit 5.000. Account yang ketiga, nomor 3 yaitu inventory 25.551. Nomor yang keempat yaitu supplies 600 debit. Nomor 5 prepare rent debit 6.000. Yang keenam account payable kredit 14.240. Yang ketujuh owners capital kredit 80.000. Yang kedelapan owners drawing debit 2.500. Yang ke-9 sales revenue kredit 28.700. Yang ke-10 sales discount debit 95. Yang ke-11 adalah cost of goods sold debit 18.655. Maka jumlah dari debit seluruhnya adalah 122.940 dan jumlah dari kredit adalah 122.940.